Sidang perdana pra-peradilan terkait lambatnya penanganan kasus dugaan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024. Gugatan tersebut diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI dengan Kapolda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta sebagai tergugat. Hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Selasa 3 Desember 2024. Boyamin menilai tim penyidik kepolisian kurang tegas dalam menangani kasus ini, khususnya terkait tindakan penjemputan paksa terhadap Firly Bahuri yang beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait alasan ketidakhadiran Firly dengan dalih menghadiri pengajian rutin bersama anak yatim pada Kamis 28 November 2024 pekan lalu. Namun meski telah mangkir 3 kali, nyatanya penyidik tidak melakukan kewenangannya berupa penjemputan paksa dalam bentuk terbit surat perintah membawa. Diketahui ini merupakan gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh MAKI. Gugatan pertama sebelumnya ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sri Rejeki Marsinta. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa kasus dugaan suap oleh Firly Bahuri masih ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan bukti yang telah disampaikan dalam persidangan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa penyidik kasus ini telah dihentikan oleh penyidik. Hakim menilai alasan yang diajukan dalam gugatan pra-peradilan tersebut masih terlalu prematur. Dana terkait kasus Firly, mohon dijelaskan seperti apa? Sebagaimana disampaikan Hakim tadi, belum lengkap para pihak. Kan yang kita gugat penyidik dan penuntut, yaitu penyidik itu Polda Metro Jaya, penuntutnya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang baru hadir adalah pihak Polda Metro Jaya. Kejaksaan Tinggi belum hadir dengan alasan kurirnya itu ditolak dengan alasan dia minta langsung kepada Kejati DKI. Karena di atasnya kan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia CQ gitu loh. Jadi ya udahlah, itu anggap teknis, makanya kita perbaiki tadi, mudah-mudahan bisa dipanggil dalam minggu ini dan akan dijadwalkan sidang berikutnya besok Selasa. Nah, sebenarnya sebagai rakyat Indonesia sebenarnya kami ya bisa komplain, tidak perlu membuang waktu, tenaga pikiran untuk mengajukan gugatan ini kalau penyidiknya profesional, penuntutnya profesional, gitu loh. Tolonglah dikasihani kami, kalau perlu ya segeralah tuntaskan perkara ini sebelum Selasa lah. Artinya Pak Firly dinyatakan lengkap atau tidak lengkap terserah aja, tapi dituntaskan. Jangan sampai kita mengajukan gugatan ini. Jadi itulah yang mendasari kita mengajukan gugatan atas lemotnya, mangkraknya perkara Pak Firly. Karena dulu di awal-awal saat penyelidikan itu kan cepet, gitu kan? Penyelidikan mungkin hanya 2 minggu, penyidikan juga 2 minggu, terus penetapan tersangka juga 2 minggu atau sebulan, pokoknya seingat kita kan waktu itu cepat, nggak sampai 2 bulan sudah penetapan tersangka. Nah, kemudian juga langsung dilimpahkan kepada penuntut. Nah, tiba-tiba habis itu dilimpahkan lagi, dibalikkan lagi, terus hampir 1 tahun tidak ada kegiatan apa-apa. Maka kemudian kita ya udahlah ikhlas untuk mengajukan gugatan. Tapi pemanggilannya, apa yang terjadi ketika Pak Firly nggak datang, ya tidak ada upaya paksa. Padahal itu sudah pemanggilan kedua atau paling tidak bahkan ada yang ngomong ketiga. Nah, harusnya kan kalau bicara KUHAP dipanggil 2 kali tidak hadir harus dijemput. Saksi aja begitu. Saya aja pernah loh dulu di Polres Jakarta Selatan tahun 2012 itu. Bahkan waktu itu belum penyidikan itu. Nah, saya ingin menuntut keadilan bahwa saya aja pernah diterbitkan surat perintah membawa, maka Pak Firly harus diterbitkan surat perintah membawa. Nanti di persidangan akan kita kejar. Kenapa itu dipanggil tidak datang, tidak diterbitkan surat perintah membawa? Berarti kan memang betul klaim kami, dalil kami bahwa ini telah dihentikan penyidikannya atau dibuat tidak profesional lah minimal. Pak, ada nggak pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh penyidik baik dari Polda Metro, Barreskrim dan juga Kejati DKI karena mengulangkan waktu sampai lebih dari setahun? Kita berargumen pada pasal 25 Undang-Undang 31 tahun 99 Pemberantasan Korupsi. Penanganan korupsi harus dilakukan cepat, diutamakan dan dari perkara lain. Kan itu, diselesaikan secepatnya, kalimatnya gitu. Perkara korupsi ditangani, diutamakan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya. Nah, kalau bicara cepatnya kan ya petunjuk jaksa sudah dipenuhi, sudah tidak melakukan kegiatan apa-apa, ya harusnya dikembalikan. Yaitu melanggar sebenarnya istilahnya tidak profesional lah. Tapi bahwa pelanggaran hukum
belum ada, maka kita gugatnya pra peradilan. Kalau ada perbuatan melawan hukum, kita gugatnya kan perdata. Jadi itu artinya pada posisi ini penyidik Polda yang memang tidak profesional aja. Kita ingin mengejar itu, tanda kutip memaksa penyidik untuk segera menuntaskan perkara ini, baik dilimpahkan ke jaksa maupun dihentikan. Gitu. Sebenarnya kalau dari sisi kan kita kan dari korban, ya diteruskan. Tapi nyatanya Pak Firly kemarin kan melalui lawyernya mengirim surat sampai ke Pak Prabowo, kepada Kapolri atau kepada siapa gitu kan. Pak Prabowo ada nggak itu kemarin? Kepada Kapolri lah paling tidak. Kapolri menghentikan penyidikannya. Nah itu berarti kan akhirnya penyidik ini kan tidak memuaskan kedua belah pihak, digencet dari korban maupun digencet dari sisi pelaku. Nah dengan demikianlah kita sudah pernah menguji perkara seperti ini. Waktu kasus Senturi baru menang 6 kali. Dulu di Sukoharjo 4 kali tahun 2004. Di Boyolali itu sampai 5 kali tahun 2014. Jadi mudah-mudahan tidak sampai 6 kali lah. Mudah-mudahan ini segera, paling tidak tolonglah penyidik Pak Kapolda untuk segera menuntaskan ini. Jangan memaksa kami capek lah datang ke pengadilan begini gitu kan. Pak Boyamin menganggapnya masih tidak profesional ya? Atau malah justru ini sebenarnya obstruction of justice yang dilakukan oleh... Ya dalil saya gini aja, menghentikan penyidikan secara tidak sah. Jadi bahasa hukum lah. Kalau obstruction of justice itu kan menghalang-halangi, levelnya apa gitu kan ya. Ini ya bahasa hukumnya menghentikan penyidikan secara tidak sah, secara diam-diam maupun secara material. Kalau bicara ini ya bahasa gaulnya lemot gitu aja lah. Bang, ini kan gugatan ini kan bukan yang sekali nih Bang diajukan oleh Maki dan LP3H ini. Ya. Dan di gugatan sebelumnya juga kan dinyatakan bahwa proses dugaan penghentian penyidikan itu tidak terbukti dan tidak diterima oleh hakim gugatan itu. Iya, waktu itu Dan kan ini masih gimana Bang? 6 bulan ya. Ya, dalam kasus Senturi saya juga begitu gitu kan. Dalam kasus Sukoharjo dan Boyolali tadi juga gitu. Awal-awal selalu hakim mengatakan ini belum ditemukan bukti, telah dihentikan karena memang belum ada SP3, belum ada hitam di atas putih. Ya, kami hanya untuk menuju sampai ke 6 nanti. Kalau ini dalam rangka kita setiap 6 bulan sekali gugat ternyata juga hanya berkutat begitu, hakim lama-lama kan pasti akan menyatakan ini telah dihentikan secara tidak sah dan diperintahkan untuk ditindaklanjuti, baik dibawa ke jaksa maupun dihentikan. Kalau dihentikan ya tidak apa-apa, kita tunggu. Kalau dihentikan ya kita gugat pra peradilan lagi. Jadi kita tidak pernah akan bosan menerima putusan hakim menyatakan, oh ini belum terbukti dihentikan. Ya sudah, tidak apa-apa, kita terima. 6 bulan lagi kita gugat lagi, 6 bulan lagi kita gugat lagi. Sampai hakimnya juga nanti bosan juga menerima kita, akhirnya ya udah dikabulkan aja lah gitu kan. Pak, kali ini rasanya menjadi tidak adil kalau kita bandingkan dengan proses hukum masyarakat awam nih. Ya. Apakah ini akan berdampak terhadap institusi kepolisian, kejaksaan? Ya, di saat sorotan-sorotan masyarakat terhadap kepolisian yang dianggap terkait dengan politik segala macam, saya tidak akan menilai itu. Tapi prinsipnya bahwa kalau ini berlarut-larut, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian makin turun. Karena dulu waktu awal-awal ini, rating masyarakat terhadap polisi hebat loh, karena dianggap membersihkan KPK dari oknum yang nakal kan itu. Dukungan itu betul-betul beda dengan zaman Cicak Buaya 1 maupun Cicak Buaya 2. Di medsos pun saya baca lini masa segala macam itu sangat mendukung upaya kepolisian menangani kasusnya Pak Firly. Nah, tapi kalau dengan molor-molor begini kan nanti banyak hal yang stereotip, ya coklat makan coklat, jeruk makan jeruk kan gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kepolisian sendiri, jangan sampai ini menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Sementara kepolisian itu berprestasi atau tidak kan ketika mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung kan ini menjatuhkan dirinya juga. Pak, kita tahu kan Pak Firly itu dulunya adalah pensiunan Polri, purnawirawan begitu. Ya, ya. Nah ini apakah dengan kondisi ini, kasus macam ini, apakah ini justru menunjukkan kalau purnawirawan, kalau baju coklat itu kebal hukum atau gimana gitu? Saya tidak bisa menuduh itu, tapi justru itulah kita bawa ke sini gitu loh. Kalau nanti ini misalnya saya sampai gugat 6 kali, ternyata juga tidak ada proses berikutnya, ya berarti tuduhan itu bisa aja ada bukti, ada pembenarannya nanti. Ya kita tunggu aja lah, mudah-mudahan itu sebaliknya lah. Tapi kan bahwa tidak juga dinisbikan, tidak boleh disalahkan bahwa ketika ada masyarakat atau teman-teman atau saya pun berpandangan bahwa ya ini jeruk makan jeruk rasanya susah atau jadi kebal hukum, karena ya nyatanya ada juga yang kemarin Pak Sambo juga diproses kan gitu kan, tapi itu apa? Karena desakan masyarakat kan, misalnya kan gitu kan, kalau tanpa desakan masyarakat yang ramai belum tentu juga gitu. Jadi ini kita memformulasikan bahwa masyarakat tidak happy dengan proses yang berlarut-larut ini. Kalau bahasanya ya kami terpaksa sama LP3I yang mengajukan gugatan itu dalam rangka memastikan bahwa hukum itu dijalankan dengan benar. Karena ya kita
pengen nyumbang lah meskipun 0,001% menegakkan hukum supaya lebih baik. Meskipun kami lawyer ya tidak pernah menangani korupsi, tidak melakukan cara-cara korupsi dalam membela klien, dan tidak pernah menangani narkoba, juga tidak pernah menangani pidana secara yang kasat mata lah, pidana murni kita juga jarang. Dan itulah cara kami nyumbang, dan maka ya salah satunya gugatan pra peradilan ini. Siap. Bang, untuk agenda selanjutnya berarti masih pemanggilan para pihak? Iya, Ini kan perdana terkait kasus Firly. Mohon dijelaskan seperti apa? sebagaimana disampaikan hakim tadi, belum lengkap para pihak. Kan yang kita gugat penyidik dan penuntut, yaitu penyidik itu Polda Metro Jaya, penuntutnya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang baru hadir adalah pihak Polda Metro Jaya. Kejaksaan Tinggi belum hadir dengan alasan kurirnya itu ditolak dengan alasan dia minta langsung kepada Kejati DKI. Karena di atasnya kan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia CQ gitu loh. Jadi ya udahlah, itu anggap teknis, makanya kita perbaiki tadi, mudah-mudahan bisa dipanggil dalam minggu ini dan akan dijadwalkan sidang berikutnya besok Selasa. Nah, sebenarnya sebagai rakyat Indonesia sebenarnya kami ya bisa komplain, tidak perlu membuang waktu, tenaga pikiran untuk mengajukan gugatan ini kalau penyidiknya profesional, penuntutnya profesional, gitu loh. Tolonglah dikasihani kami, kalau perlu ya segeralah tuntaskan perkara ini sebelum Selasa lah. Artinya Pak Firly dinyatakan lengkap atau tidak lengkap terserah aja, tapi dituntaskan. Jangan sampai kita mengajukan gugatan ini. Jadi itulah yang mendasari kita mengajukan gugatan atas lemotnya, mangkraknya perkara Pak Firly. Karena dulu di awal-awal saat penyelidikan itu kan cepet, gitu kan? Penyelidikan mungkin hanya 2 minggu, penyidikan juga 2 minggu, terus penetapan tersangka juga 2 minggu atau sebulan, pokoknya seingat kita kan waktu itu cepat, nggak sampai 2 bulan sudah penetapan tersangka. Nah, kemudian juga langsung dilimpahkan kepada penuntut. Nah, tiba-tiba habis itu dilimpahkan lagi, dibalikkan lagi, terus hampir 1 tahun tidak ada kegiatan apa-apa. Maka kemudian kita ya udahlah ikhlas untuk mengajukan gugatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.